Kita telah belajar bagaimana Kepala Satuan Pendidikan melakukan rangkaian supervisi akademik. Lalu, apa yang dilakukan Kepala Satuan Pendidikan setelah memeriksa RPP, mengobservasi pembelajaran, dan memberi umpan balik? Apa yang dilakukan dengan hasil-hasil supervisi akademik tersebut? Apa yang Kepala Satuan Pendidikan lakukan setelah memeriksa rencana pembelajaran, mengobservasi pembelajaran, atau memberikan umpan balik? Setelah kita melakukan pemeriksaan rencana pembelajaran, mengobservasi rencana pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah umpan balik, maka semua data-data itu kita dikumpulkan, kemudian diolah hasil pemeriksaan perencanaan dan observasi pembelajaran. Berdiskusi mengenai kebutuhan pendidik dalam mengembangkan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran. Menentukan kegiatan pendampingan terhadap masing-masing guru disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuannya dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bersama pendidik. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya akan memberikan umpan balik kepada pendidik dan melakukan kegiatan pendampingan. Apa yang dilakukan dengan hasil-hasil supervisi akademik tersebut? Hasil-hasil supervisi akademik yang sudah kita dapatkan itu diolah untuk bahan diskusi dan bahan pertimbangan untuk melakukan pendampingan kepada para pendidik. Hasil supervisi akademik yang telah direkap akan diolah untuk menjadi bahan diskusi dan bahan pertimbangan melakukan pendampingan kepada pendidik. Diolah dan direkapitulasi untuk diskusi dan bahan pertimbangan melakukan pendampingan kepada pendidik. Setelah mendapatkan hasil dari supervisi akademik, maka hasil tersebut akan kita jadikan bahan diskusi dan pertimbangan untuk pendampingan kepada para pendidik. Apa kesulitan atau tantangan Kepala Satuan Pendidikan dalam mendampingi pendidik setelah memiliki hasil supervisi akademik? Kesulitan Kepala Satuan Pendidikan dalam mendampingi pendidik setelah memiliki hasil supervisi akademik adalah memilih materi pendampingan. Itu yang lebih sulit. Mengolah hasil supervisi akademik, memeriksa RPP, observasi pembelajaran, dan pemberian umpan balik. Mencari sumber daya pelaksanaan pendampingan. Karena jumlah guru yang cukup banyak dan padatnya rutinitas, maka cukup sulit untuk saya menentukan waktu pelaksanaan untuk pendampingan. Bagaimana Kepala Satuan Pendidikan mengolah data hasil supervisi akademik? Mengolah data hasil supervisi akademik caranya dengan menandai kompetensi-kompetensi yang masih butuh dikembangkan dari pendidik. Mengumpulkan catatan-catatan atau instrumen hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran, observasi, dan pemberian umpan balik. Menganalisis kompetensi prioritas yang butuh dikembangkan dari seluruh pendidik di sekolah agar para pendidik lebih dapat mengembangkan kompetensinya masing-masing. Kita lakukan dengan cara menandai kompetensi-kompetensi yang masih butuh dikembangkan dari setiap pendidik. Kegiatan pendampingan apa saja yang Kepala Satuan Pendidikan tahu untuk menindaklanjuti hasil supervisi akademik? Untuk menindaklanjuti hasil supervisi akademik, kita mengadakan in-house training atau IHT yang difasilitasi oleh sumber daya yang dimiliki sekolah. Melakukan pendampingan atau pembinaan perorangan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan terhadap pendidik di komunitas mata pelajarannya masing-masing. Bisa dengan melakukan pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, atau mencari sumber belajar lain, dan juga bisa dengan cara mengobservasi rekan sejawat. Bagaimana Kepala Satuan Pendidikan menentukan kegiatan pendampingan untuk menindaklanjuti hasil supervisi akademik?
menentukan kegiatan pendampingan untuk menindaklanjuti hasil supervisi akademik, kita berdiskusi bersama pendidik untuk memilih kegiatan pendampingan. Mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kita akan berikan beberapa pilihan kegiatan pendampingan, lalu berdiskusi bersama pendidik, dan kemudian menentukan kegiatan pendampingan mana yang cocok. Halo Bapak Ibu, setelah melihat video tadi kita refleksi yuk. Kalau Bapak atau Ibu Kepala Satuan Pendidikan sekalian, 1. Apa yang dilakukan setelah memeriksa RPP, mengobservasi pembelajaran, dan memberikan umpan balik? 2. Apa kesulitan atau tantangan Bapak atau Ibu sebagai Kepala Satuan Pendidikan dalam mendampingi pendidik setelah memiliki hasil supervisi akademik? 3. Bagaimana Bapak atau Ibu sebagai Kepala Satuan Pendidikan menentukan kegiatan pendampingan untuk menindaklanjuti hasil supervisi akademik? Yuk, berikan komentar Anda pada kolom cerita reflektif sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.